Ini adalah Bapak Anton. Bapak Anton merupakan pemilik dari usaha dagang cahaya mandiri yang bekerja sebagai supplier alat-alat teknik pabrik. Saat ini Bapak Anton termasuk di dalam kategori non-PKP atau yang biasa disebut sebagai pengusaha tidak kena pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 Tahun 2013, wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto selama setahun kurang dari 4,8 miliar akan disebut sebagai pengusaha kecil atau non-PKP. Sedangkan wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto selama setahun lebih dari 4,8 miliar akan disebut sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Bapak Anton menyebutkan, jika penghasilan bruto yang ia dapat selama setahun tidak lebih dari 4,8 miliar, maka dalam hal ini Bapak Anton disebut sebagai non-PKP atau pengusaha kecil. Lalu bagaimana perlakuan perpajakan untuk Bapak Anton? Tadi kita sudah membahas bahwa Pak Anton merupakan non-PKP. Jadi Pak Anton tidak diperbolehkan untuk memungut PPN maupun menyetorkan faktur pajak. Kemudian, jika Bapak Anton termasuk ke dalam non-PKP, maka yang terjadi adalah pajak dari pembelian yang biasa disebut sebagai pajak masukan juga tidak dapat dikreditkan dengan pajak penjualan yang biasa disebut pajak keluaran. Bagaimana jika Bapak Anton ingin menjadi PKP padahal memiliki omset kurang dari 4,8 miliar? Apakah bisa? Tentunya bisa. Pak Anton tetap bisa dengan sukarela meminta Direktorat Jenderal Pajak untuk mengukuhkannya sebagai pengusaha kena pajak dengan cara langsung saja ke kantor pelayanan pajak atau ke kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan. Lalu Pak Anton dapat menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan dan dokumen tersebut harus disurvei terlebih dahulu oleh kantor pelayanan pajak dan kantor pelayanan penyuluhan konsultasi perpajakan tempat Pak Anton terdaftar sebagai wajib pajak. Bagaimana perlakuan pajak, khususnya PPN, atas jasa tenaga kerja? Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (PPN) Pasal 16B Ayat 1 huruf J, jasa tenaga kerja merupakan salah satu jasa yang tidak dipungut PPN. Oleh karena itu, baik pajak masukan maupun pajak keluarannya tidak dapat dikreditkan. Lalu, jika Pak Anton menggunakan jasa reparasi, apakah Pak Anton akan dipungut PPN atas jasa reparasi tersebut? Jawabannya adalah Pak Anton tidak dipungut PPN karena jasa reparasi merupakan salah satu jenis jasa tenaga kerja yang tidak dipungut PPN.